dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita duduk bersama melanjutkan ngaji kita dari pembahasan tafsir Quran surat Al-Lail. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada poin pertama yang disebut pembahasannya di dalam surah Al-Lail, yaitu tentang golongan manusia-manusia yang dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Siapa mereka yang dimudahkan urusannya di akhirat? Yaitu yang Allah sebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang senantiasa a'ta, memberi, berinfak, bersedekah, wattaqa, dan kemudian dia bertakwa, menjaga diri dari yang Allah haramkan, wasaddaqa bil husna, dan senantiasa membenarkan apa saja yang datang berupa kebaikan. Maksudnya al-husna di sini maknanya banyak. Yang pertama, membenarkan la ilaha illallah. Maka siapa saja yang mengimani la ilaha illallah berarti termasuk golongan orang yang akan dimudahkan urusannya di hari kiamat. Yang kedua, kata para ulama, wasaddaqa bil husna. Al husna ay al jannah. Dia membenarkan semua tentang surga, bahwa surga itu ada, neraka itu benar, dan sebagainya. Berarti mengimani surga dan neraka. Jadi orang-orang yang kelak akan bahagia, dimudahkan segala urusannya adalah Bapak Ibu mereka yang mengimani hal yang gaib. Yang gaib itu kan Allah, yang gaib itu kan surga, yang gaib itu kan neraka, termasuk yang gaib itu hari kiamat. Kenapa disebut gaib? Karena kita semua belum ada yang mengetahui, belum ada yang melihatnya, dan belum ada yang mengalaminya. Maka disebut gaib. Disebut gaib. Ya. Nah, sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita alami itu bukan berarti tidak ada. Makanya membutuhkan keimanan. Ayat awalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib. Nah, ini kita kemarin sudah bahas, ya. Kemarin kita sudah bahas. Yang kedua berikutnya yaitu ayat tentang manusia kedua, yaitu manusia yang di akhirat nanti akan mengalami kesulitan. Jadi ada yang dapat kemudahan, ada yang dapat kesulitan. Kita nih semuanya ingin diberi kemudahan. Maka doanya begitu kan, yasir wala tu'asir. Gitu ya. Yassirni wala tu'assir, atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, atau kita minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nanti di akhirnya wal afwa indal hisab. Puncaknya kan itu. Dan kita semua minta kepada Allah diampuni oleh Allah nanti ketika kita dihisab di hari kiamat. Sekarang masuk ayat berikutnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil artinya pelit, kikir, bakhil. Jadi bahasa Arab tuh bakhil tuh bahasa Arab. Wastaghna, dan selalu merasa cukup. Merasa cukup. Bakhil wastaghna. Sudah pelit, kikir, wastaghna. Sombong dia, merasa dia nggak butuh yang lain. Orang lainlah yang butuh dengan dia. Wah, gitu ya. Itu namanya istaghna. Dia ngerasa tidak butuh orang lain, justru orang lainlah yang butuh dia, gitu ya. Itu namanya istaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Bahkan dia mendustakan. Apa itu mendustakan? Al husna. Apa al husna? Tadi yang kita sebut la ilaha illallah. Dia tidak mengimani la ilaha illallah. Wal jannah, dia juga enggak mengimani surga, ya. Wanar, dia juga enggak percaya tentang neraka, enggak percaya tentang hari kiamat, padang mahsyar dan sebagainya. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan siapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya yang banyak, karena dia merasa istaghna tadi itu. Orang kalau duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, itu menganggap dirinya itu tidak butuh orang lain. Bahkan oranglah yang membutuhkan dirinya. Orang-orang seperti ini biasanya datang terakhir juga nggak apa-apa, Pak. Karena tempatnya nanti ditaruh di depan dia biasanya. Kan gitu. Kan orang terhormat ya. Orang terhormat. Beda sama yang nggak punya duit, nggak punya jabatan, merasa kurang, datang pun tidak dianggap sudah datang. Nah, biasanya begitu tuh manusia. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya yang banyak tadi pun tak bermanfaat baginya. Idza taradda, kalau dia sudah binasa, meninggal dunia. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naron talazza, maka kami peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Namanya naron talazza, neraka lazza. Ini salah satu nama neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu neraka lazza. Neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka lazza ini kecuali pasti orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Neraka yang disediakan bagi siapa saja yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, berpaling dari iman. Wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkanlah orang yang paling takwa dari neraka itu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan hartanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalas. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia memberi betul-betul berharap ridho Tuhannya. Wala saufa yarda, dan kelak benar-benar dia mendapatkan kepuasan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi secara umum ayat surat Al-Lail yang kita bahas. Maka ayat ini, surat ini mengingatkan kita tentang fungsi harta. Karena dari awal tadi bicaranya tentang harta semua, Pak. Ada orang yang a'ta wattaqa, ada orang yang bakhila wastaghna.
Di manusia hidup itu ada yang a'ta wattaqo, murah, dermawan dan bertakwa. Ada manusia yang hidup bakhil padahal dia kecukupan, tapi pelit. Maka para ulama mengatakan, awas hati-hati dalam harta yang dimiliki, di sana ada maksiat. Dalam harta yang dimiliki, di sana ada maksiat. Maka ketika seseorang berharta, ujiannya itu berat. Karena seringkali harta yang dimiliki bukan digunakan untuk taat, tapi harta itu malah justru untuk maksiat. Apa maksiat dalam harta itu? Yang pertama adalah riya. Apa itu riya? Riya ya berarti orang ingin memperlihatkan harta-harta yang dimilikinya. Tujuannya supaya dapat pujian. Nah ini juga buruk, tidak bagus, tidak baik. Karena tidak semua orang suka melihat kekayaan seseorang. Bisa jadi justru dengan perbuatan seperti ini menimbulkan kebencian, sakit hati, bahkan niatan-niatan buruk dan jahat. Gitu ya. Yang kedua ada maksiat harta selain riya, yaitu al-ujub, sombong. Kalau tadi riya ingin dipuji, dipertontonkan hartanya, yang kedua al-ujub, sombong. Apalagi mohon maaf, bicarakan harta di depan orang yang hutangnya numpuk, itu menyakitkan Bapak Ibu. Wah, ada orang cerita tentang aset. Wah, asetnya saya punya mobil mahal tuh apa itu yang mobilnya, mobil-mobil mahal tuh punya Pak Sahroni itu kan mobilnya mahal-mahal tuh. Ya. Mobilnya apa itu yang miliaran-miliaran lah. Ya, pokoknya yang miliaran-miliaran. Tapi di sebelahnya ada orang yang kelaparan. Itu nyakitkan banget itu. Justru memamerkan harta seperti ini menjadi dosa untuk dia. Karena bagian dari ujub. Bagian dari apa? Al-ujub. Awas ya, beda dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ini maksudnya bagaimana? Kan katanya kita suruh ceritakan nikmat Tuhan. Maka saya sedang cerita ini. Saya dikasih Allah rezeki bangun rumah nggak usah banyak-banyak lah. Saya punya 35 rumah misalkan itu ya. Masing-masing rumahnya itu nilainya nggak mahal-mahal sih. Cuma sekitar 2-3 miliar. Maka perhatikan siapa lawan bicaramu. Jangan sampai tujuan kita itu ingin binikmati rabbika fahaddis, tapi justru bikin dosa. Makanya Rasulullah itu orang yang paling pandai menempatkan diri. Nabi itu kalau bersama orang kaya, yang kaya nggak nyombong-nyombongkan dirinya dengan kekayaan. Dan Nabi ketika bersama orang miskin, yang miskin pun merasa satu rasa, satu hati. Kan gitu Pak. Ini yang kadang kita susah untuk menjalani yang begini nih Pak. Ya, kadang kan mohon maaf kita kumpul sama orang-orang yang mungkin menengah ke bawah, tapi cerita kita itu ketinggian. Nah itu buat gak nyaman. Yang teman-temannya mau ngobrolin apa ini? Karena yang satu omongannya ratusan juta miliaran. Sementara teman-temannya itu mohon maaf. Ya, megang 100-200 ribu saja tidak. Nah, jadi perhatikan betul-betul. Awas hati-hati dalam harta itu ada maksiat. Salah satu maksiat harta adalah al-ujub. Yang ketiga al-mannu. Apa itu mannu? Menyebut-nyebut kebaikan yang dia sudah lakukan terhadap harta ini. Jadi infaknya disebut-sebut, sedekahnya disebut-sebut. Maka itu pun maksiat. Kalau sudah kita berderma, kalau kita sudah berinfak, alhamdulillah. Itu semua karunia dari Allah.
Allah. Maka jangan disebut-sebut, apalagi nyebutnya di depan orang yang kita beri. Wah, ini kalau nggak saya kasih dia nggak punya ini yang begini. Wah, kan itu. Wah, ini namanya melecehkan orang di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau gugurkan pahala sedekahmu dengan cara kau sebut-sebut sedekah di depan orang yang menerimanya. Itu nyakiti. Yang ke apa ini? 4. Al-infaq fi ghairi maudhi'ih. Berinfak, bersedekah tapi tidak pada tempatnya. Nah, itu malah bisa dosa nanti. Berinfak, bersedekah tapi tidak pada tempatnya. Maka perhatikan betul kita itu kalau mau berinfak, lihat tempatnya, kemana disalurkan dan sebagainya. Pastikan betul-betul dalam kebaikan. Nah, yang terakhir, dia berinfak tapi sebenarnya ada hutang yang wajib dia bayar. Itu malah bikin dosa. Ada orang berinfak tapi dia sebenarnya punya hutang. Coba bayangkan Pak, antum ngutangi si fulan uang. Misalkan 5 juta. Besar. Terus antum tagih, kata dia, bentar lah belum ada. Tapi tiba-tiba antum dengar si fulan yang ngutang 5 juta itu kemarin misalkan baru sedekah ngasih 2.500.000. Wah, yang sakit hati itu yang ngutangi sih. Ya kan? Yang sakit hati yang ngutangi. Wah, ini hutang sama saya wajib dibayar malah ditunda-tunda. Tapi sedekah malah jor-joran. Ini salah. Kenapa salah? Sedekah itu hukumnya sunnah. Sementara membayar hutang hukumnya wajib. Maka tunaikan dulu yang wajib. Karena yang wajib itu lebih didahulukan ketimbang yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita perlu perhatikan tentang harta ini, ya, karena nanti yang ditanya oleh Allah ya ini. Ya, yang ditanya oleh Allah diantaranya ini. Semakin banyak harta seseorang, semakin lama persidangannya di hari kiamat, ya. Semakin lama persidangannya di hari kiamat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wastaghna, dan dia merasa cukup. Apa sih wastaghna itu? Ay dhanna bima indahu falam yubadzil khaira. Yaitu orang yang menyimpan, menahan apa yang dia miliki dan hartanya tidak digunakan untuk kebaikan. Jadi dia hobinya ngempet harta. Hobinya apa? Ngempet harta. Kalau sudah begini nih pasti bakhil. Maka sebakhil-bakhilnya orang bakhil itu kalau nggak mau menunaikan kewajiban tentang harta. Kalau yang wajib saja dia nggak mau tunaikan, apalagi yang sunnah. Apa sih kewajiban yang wajib terhadap harta? Yang pertama ya infak terhadap keluarganya, anak dan istri. Ini kewajiban utama. Hanya orang kalau sudah pelit menginfakkan untuk anak dan istrinya, boro-boro mau isi kotak infak dia. Wah, anak istrinya saja dia hitungan. Anak istrinya saja hitungan. Padahal menafkahi anak, menafkahi istri hukumnya apa? Wajib. Pahalanya bahkan paling besar. Dinarun tasaddaqta 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu fi idkhi raqabatin wa dinarun anfaqtahu fi sabilik wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha dinar alladhi anfaqtahu ala ahlika. Kalau ada harta yang diinfakkan untuk fakir miskin atau membebaskan budak atau fi sabilillah
atau nafkah yang diberikan ke istri dan anak. Ternyata kata baginda Nabi, yang paling besar pahalanya itu yang diberikan kepada anak dan istri. Kenapa? Karena yang tadi itu, yang 3 kita sebutkan awal, itu semuanya sunnah. Sementara menafkahi anak dan istri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Falam yubadzil khaira, atau yang kedua, kewajiban yang kedua setelah nafkah, zakat. Zakat itu kewajiban. Jadi kalau ada orang yang punya harta 300 miliar misalkan. Ada nggak orang Indonesia yang punya harta 300 miliar? Ada. Eko Patrio. Kau tahu di berita itu kemarin hartanya segitu. Ya. Terus siapa lagi yang 300 miliar itu? Ada anggota dewan tuh kaya-kaya ya Pak duitnya Pak ya. Banyak-banyak anggota dewan itu. Kita nyalon Pak ya. Ya, nggak ada yang noblos. Saya waktu lihat di berita itu aset kekayaan si siapa? Oh iya, betul ya. Pak Arnel juga 300 miliar ya berapa? Nah, nggak tahu kalau saya, karena saya yang kemarin itu yang di demo saja itu, yang di demo itu 300 siapa itu? 27 miliar, 27 miliar. Kita ngomongin duit orang ini kita nih malam ini ya. Nah saya tuh mikir kalau ada anggota dewan punyanya 300 miliar. Berarti kan setiap tahun dia wajib zakat itu. Zakatnya nggak usah banyak-banyak, 2,5%. 2,5% berarti kalau 300 miliar, 1%-nya kan sudah kelihatan tuh 3 miliar. 2%-nya 6 miliar. 2,5%-nya 7,5 miliar. Wah, Masya Allah. Tiap tahun dia keluarkan zakat berapa? 7,5. Itu namanya zakat. Belum pajaknya. Malah kita yang bayar pajak untuk mereka yang malahan ya. Nah itu ya. Makanya beda ini. Mau disama-samakan zakat sama pajak ya beda jauh. Beda. Karena zakat itu tadi orang kaya keluarkan untuk orang miskin. Kalau pajak orang miskin bayar untuk orang kaya. Ada ganti ya. Jadi saya tuh ngeliat gitu, bayangkan, ini 300 miliar berarti kalau wajib ya, moga-moga bayar zakat ya, semoga ya. Kan bayar zakatnya kan mungkin nggak diceritakan. Tapi bayar zakat itu bagusnya diceritakan. Karena beda antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Kita sudah lewatkan tuh kajian ketika Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka kata Imam Al-Qurtubi, amalan yang wajib terutama rukun-rukun Islam dalam pelaksanaannya itu berbeda dengan amalan-amalan sunnah. Kalau amalan yang sunnah pengamalannya lebih baik ditutupi. Semakin tertutup amalan sunnah itu semakin bagus. Ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, sholat sunnah. Yang sunnah-sunnah itu makin ditutup makin bagus. Berbeda dengan ibadah yang wajib. Kalau ibadah yang wajib itu justru dalam syariat kita diperintahkan untuk dibuka, ditampakkan. Karena yang wajib itu syiar Islam. Dia wajib itu apa? Syiar Islam. Maka sholat 5 waktu ditampakkan lewat sholat berjamaah. Puasa Ramadan dinampakkan, harus kelihatan. Kemudian haji ditampakkan karena itu syiar, termasuk zakat. Karena zakat itu kewajiban, nggak apa-apa ditampakkan. Maka saya lihat ada konten di YouTube itu konten pengusaha bayar zakat. Zakat duitnya ditampakkan. Itu dia bayar zakat 1 miliar lebih. Ya. Dia bayarkan zakatnya. Kacung motor namanya, kacung motor. Nah itu, ya. Bapak kalau lihat kacung motor itu
Yang istrinya 2 tuh. Pak Edi langsung ngangkat nyambung dia. Ya. Yang istrinya 2. Nah, cuma ada bagusnya. Bagusnya itu dia nampakkan ngitung uang, ngitung duitnya itu. 1 miliar lebih dia hitung untuk bayarkan zakat. Berarti kalau dia bayar zakat bulan Ramadan kemarin 1 miliar lebih, berarti kan sudah nampak tuh kekayaannya berarti sekitar 100 miliar lebih. Kan gitu ya, kemungkinan kan gitu. Terus yang menarik dia bilang begini, karena kata guru kami, nah dia bilang begitu tuh, karena kata guru kami kalau zakat itu memang harus ditampakkan karena ini syiar kewajiban. Moga-moga pengusaha-pengusaha yang lain, orang-orang kaya yang lain juga terinspirasi untuk membayar zakat. Jadi dia nampakkan itu bukan ria, tapi dia nampakkan itu sebagai syiar dakwah. Karena yang wajib memang harus kelihatan. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah kita balik lagi. Makanya dulu mbah-mbah kita tuh kalau bayar zakat tuh ya dipanggul ya apanya itu. Berasnya di bawah di apa. Karena supaya itu jadi syiar. Jadi syiar. Nah ini lam yubadzil khaira. Hartanya tidak digunakan untuk kebaikan. Maka berakhir pada fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan jalannya untuk menuju kesulitan. Kesulitan. A'udzubillah. Kata Ibnu Abbas, nazalat fi Umayyah ibni Khalafin. Ayat ini sebenarnya kata Ibnu Abbas turun dulu kepada Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf ini sering disebut dalam Al-Qur'an. Ya, dalam kitab-kitab tafsir. Hanya orang ini nih orang yang terancam neraka. Bahkan sudah divonis neraka. Umayyah bin Khalaf itu punya saudara namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Dua-duanya buruk semua. Baik Ubay ataupun Umayyah, dua-duanya buruk semua. Kalau Umayyah bin Khalaf itu menghabiskan hartanya, bahasanya begitu ya, meskipun hartanya nggak habis, untuk memusuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah bunuh satu orang, iya. Namanya Ubay bin Khalaf. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh Nabi dan dibunuh oleh Nabi. Berarti kalau sudah dibunuh oleh Nabi itu orangnya buruk betul. Dan itu pun Nabi nggak bunuh langsung, enggak. Cuma Nabi lukai sedikit saja di pinggangnya sini. Jadi Rasulullah itu bawa tombak kecil atau pedang kecil pada waktu perang Uhud. Dan tombak tadi atau pedang tadi itu melukai sedikit saja kecil di pahanya. Kena di pahanya Pak. Yang harusnya kalau kena di paha nggak mati itu nggak mati. Ya, paling jarum-jarum titik lah gitu kalau kata orang. Karena kena di paha itu. Tapi Ubay bin Khalaf itu sudah teriak-teriak, mati aku. Qatalani Muhammad. Muhammad bunuh saya. Terus kata teman-temannya, kamu ini kenapa sih? Orang kena luka sedikit begitu saja sudah takut betul. Bukan Muhammad yang bunuh kami. Bukan Muhammad yang bunuh kamu. Rasa takutmu itulah yang buat kamu mati. Enggak, ini pokoknya mati aku pokoknya. Jadi cuma dilukai sedikit itu dan ternyata betul. Dari luka yang sedikit itu kemudian dia mati. Nah, saudaranya juga sama-sama buruk. Namanya Umayyah bin Khalaf. Dia ini pedagang sukses di Mekah. Pedagang-pedagang kenal semua orang ini. Tapi kemudian kufur, menentang Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menyebutkan tentang hadis. Barang siapa yang menjaga salatnya, kana lahu nuran wa burhanan
wa najatan yaumal qiyamah. Maka nanti orang yang menjaga salat 5 waktu akan dapat cahaya, akan mendapat burhan, ya, penerang, dan akan dapat keselamatan di hari kiamat. Waman lam yuhaffid alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, laisa lahu nur, dia enggak akan dapat cahaya. Wala burhan, enggak dapat burhan. Enggak wala najah, dan dia tidak selamat di hari kiamat. Wa husyra, dan orang yang tidak salat tadi itu dikumpulkan di padang mahsyar ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, ya, dan Ubay bin Khalaf. Jadi ini tadi itu. Jadi kenapa kok dikumpulkan bersama tadi itu? Kata Imam Az-Zahabi, karena ada orang yang meninggalkan sholat karena sibuknya berdagang. Jadi terlalu sibuknya berdagang sampai dia enggak sholat. Ya, apalagi pas lagi rame-ramenya. Wah, nanti lagi lah. Jadi ada orang yang hari-hari itu ngejar omset tapi lupa dengan kewajiban. Nah, ini nanti dikumpulkan di hari kiamat bersama salah satu dari 4 dedengkot manusia-manusia paling buruk di hari kiamat. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ya, bukan Ubay bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf. Karena ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya Pak. Jadi ada orang yang enggak sholat tuh karena tadi, karena jabatannya, ada orang yang enggak sholat tuh karena hartanya, ada orang yang meninggalkan sholat tuh karena bisnis dagangannya, dan macam-macam. Baik, ya. Kalau enggak sholat sama apa lagi yang dibanggakan? Karena modal utama kita itu setelah la ilaha illallah, ya sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fasanu yassiruhu lil usra, maka dimudahkan dalam kesulitan, dalam keburukan. Ibnu Mas'ud mengatakan al usra annar, kesulitan yang dimaksud kata sahabat Ibnu Mas'ud neraka. Karena tidak ada yang paling sulit kecuali neraka. Dan neraka udah paling sulit. Wallahu a'lam. Lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Maka sekali-kali hartanya tidak berguna bagi dia. Idza taradda, idza mata, apabila telah meninggal. Idza taradda, kata Abu Saleh, idza saqata fi jahannam. Apabila telah terjatuh ke dalam neraka jahannam. Intinya orang tuh kalau sudah mati, apalagi dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah, maka hartanya yang banyak nggak akan bisa menolong dia. Ayatnya kita hafal semua tuh Pak. Dari sejak kecil kita hafal ayatnya itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu kan ayatnya kan? Surat apa ini? Yasin ya? Apa? Walah, bukan Yasin Pak. Kira Yasin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya Abu Lahab itu, yang Abu Lahab itu kan kaya banget. Kaya. Abu Lahab yang kaya, anaknya sukses-sukses, anaknya kaya-kaya. Ada Utbah, ada Utaibah, itu kaya-kaya semua. Tapi hartanya yang kaya-kaya tadi itu nggak bisa menyelamatkan Abu Lahab masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Masuk neraka tuh Abu Lahab, divonis sudah. Maka Allah jelaskan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya yang banyak itu tidak bisa menyelamatkan dia, wa ma kasab. Bahkan anak-anaknya pun tidak bisa menolong Abu Lahab. Itu kan yang paling menderita di situ. Punya harta tapi hartanya enggak berguna, punya anak tapi anaknya enggak bisa memberi
manfaat. Wah, sedih banget ya. Sedih banget. Ya, makanya kita berharap tuh harta yang kita miliki bisa nolong kita. Kalau enggak, yo anak yang kita punya bisa nolong kita, bisa menyelamatkan kita. Makanya anak itu investasi. Anak itu apa? Investasi. Investasi siapa? Investasi orang tuanya. Investasi orang tuanya. Jadi harus betul-betul dijaga, dididik dan sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab. Inna alaina lal huda. Sungguhnya kami hanyalah memberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Akhirat, dunia ini semuanya milik kami. Jadi kata Allah, dunia ini dan akhirat ini semuanya milik Allah. Jadi Allah sudah terangkan kepada